Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wendy Saiful Mikdar, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas mengenai tafsir Al-Quran Surah An-Nur ayat 2. Teman-teman yang berbahagia, pergaulan atau pertemanan merupakan cara individu untuk belajar, bersosialisasi, serta merupakan salah satu cara untuk mencari jati diri. Namun, perlu digarisbawahi oleh kita bersama, ketika kita bergaul, ketika kita berteman, maka harus memperhatikan poin penting. Di antaranya itu kita harus pintar-pintar memilih teman untuk bergaul. Teman yang menunjukkan kepada kebenaran. Teman yang memiliki satu visi. Teman yang memiliki tujuan yang sama untuk menggapai masa depan yang cerah. Kemudian harus pintar-pintar memilih lingkungan bergaul. Jangan sampai kita ingin menggapai masa depan yang cerah, tetapi bergaul di lingkungan yang negatif seperti orang mabuk, berjudi, dan lain sebagainya. Karena dua poin ini, memilih teman dan memilih lingkungan, ini sangat mempengaruhi kepribadian kita, sangat mempengaruhi masa depan kita di masa yang akan datang. Jika kita tidak memperhatikan poin-poin tersebut, maka ditakutkan kita akan terjerumus terhadap pergaulan bebas, seperti meminum khamr, memakan sabu-sabu, seks bebas, tawuran, menghabiskan malam di dunia malam, seperti party, klub-klub, dan lain sebagainya. Nah, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang agama Islam, keingintahuan yang besar tanpa pengawasan, kurangnya perhatian dari orang tua, kurangnya perhatian di dalam memilih teman, di dalam memilih lingkungan untuk bergaul. Akibatnya, ketika sudah terjerumus terhadap pergaulan bebas, maka ada satu akibat yang paling utama, yaitu rusaknya masa depan. Jika masa depan sudah rusak, maka akan susah menjalani kehidupan. Lalu apa saja yang diakibatkan ketika sudah terjerumus terhadap pergaulan bebas? Yaitu tertular penyakit, infeksi menular seksual, kehamilan di luar nikah, dikucilkan di lingkungan masyarakat karena melakukan tindak kriminal dan kejahatan. Nah, konsekuensi dari pergaulan bebas ini tidak diperhatikan oleh orang-orang yang terjerumus terhadap pergaulan bebas. Akibatnya menghalalkan semua jalan, semua perkara untuk memenuhi kehidupannya, untuk memenuhi keinginannya, menghalalkan semua jalan baik halal maupun haram. Sehingga Allah sangat membenci perilaku yang seperti ini. Apalagi sudah terjerumus terhadap perzinahan, Allah sangat tidak menyukai perilaku yang seperti ini. Allah memberikan hukuman bagi seseorang yang melakukan perzinahan, baik sudah menikah maupun belum menikah. Di dunia saja Allah sudah memberikan hukuman yang sangat pedih, apalagi nanti di akhirat. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 2, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Allah berfirman, perempuan yang berbuat zina dan laki-laki yang berbuat zina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali deraan. Dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk melakukan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya Allah, jika kamu beriman kepada hari akhir, maka persaksikanlah pelaksanaan hukuman mereka oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya membahas mengenai tafsir atau maksud dari Al-Quran surah An-Nur ayat 2 ini, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai hukum tajwid yang terdapat dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Azza alif lam syamsiyah, niyatu wazza alif lam syamsiyah, ni mattabi, paj qalqala sughra, lidu mattabi, kullawa mattabi, hidim idgham bigunnah, minhu idhar, huma mattabi, mi'ata jaldatin idgham bigunnah, wala mattabi, ta'khudkum bi ikhfa safawi, hima mattabi, ra'fatun ikhfa, fi mattabi, di mattabi, nillah tarkik, in ikhfa, kun ikhfa, tumtu idhar safawi, minu mattabi, nabillah billah tarkik, wal yaum al yaum alif lam qamariyah, al akhir alif lam qamariyah, wal yashhad qalqalah sughra, aza mattabi, bahuma mattabi, to mad wajib muttasil, ifatum idgham bi gunnah, minal mu alif lam qamariyah, mu'minin mad ari disukun. Setelah saya membahas mengenai hukum tajwid yang terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang asbabul nuzul Al-Quran surah An-Nur ayat 2. Asbabul nuzul Al-Quran An-Nur ayat 2 yaitu, dahulu diceritakan di dalam sebuah riwayat, para sahabat muhajirin di Madinah rata-rata hidup dalam kemiskinan. Kemudian wanita banyak yang menjadi tuna asusila dan menjajakan dirinya kepada orang-orang musyrik. Nah, sehingga ketika kehidupan wanita pezina ini sudah berkecukupan, maka timbul dalam diri sahabat muhajirin untuk menikahi wanita pezina tersebut. Nah, kemudian turun ayat ini sebagai suatu teguran kepada para sahabat supaya tidak menikahi wanita-wanita berzina dan untuk melaksanakan hukuman Allah atas mereka. Dari asbabun nuzul Al-Quran surah An-Nur ayat 2 ini dapat kita pahami bahwa di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2 ini menjelaskan tentang had hukuman bagi seorang yang berzina, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Hukuman
yang zina, hukuman yang zina bagi yang belum menikah, maka didera dengan 100 kali cambukan. Dicambuk 100 kali cambukan. Kemudian diasingkan. Nah, di dalam pengasingan bagi seorang pezina yang belum menikah ini, para ulama berbeda pendapat di dalam sistematika pengasingan. Nah, menurut Imam Abu Hanifah, di dalam pengasingan, sistematika pengasingan ini diserahkan kepada imam atau penguasa. Jadi tergantung penguasa. Nah, berbeda dengan madhab Malikiyah, pengasingan itu berlaku hanya untuk pezina laki-laki. Berarti tidak berlaku untuk pezina perempuan. Namun dapat kita pahami bahwa bagi pezina yang belum menikah didera 100 kali deraan, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Berbeda dengan pezina yang sudah menikah atau zinah muhson. Ini hukumannya dirajam. Nah, dirajam ini, sistematika dirajam, jadi si pezina baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah, ini pelaksanaan hukumnya dirajam. Semua badan ini dikubur di dalam tanah, kemudian disisakan kepalanya. Sesudah itu dilimpari oleh umat Islam dengan batu sampai meninggal. Nah, mengapa sampai meninggal? Karena darah dari pelaku zina yang sudah menikah, zinah muhson, itu darahnya halal untuk dibunuh. Dalam riwayat hadis dikatakan, Anib di Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in illa bi ihda salasin, asaibul jani wa nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al mufariqu lil jama'ati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali 3 perkara. Kecuali melaksanakan 3 perkara. Yang pertama, zina muhson. Yang kedua, membunuh. Yang ketiga, keluar dari agama Islam. Nah, ini zina ini termasuk kategori zina muhson. Nah, sehingga darahnya halal untuk ditumpahkan. Pelakunya halal untuk dibunuh secara syariat Islam. Kemudian dipertontonkan oleh seluruh umat Islam, kaum mukminin, supaya mengambil pelajaran, mengambil ibroh dari pelaksanaan hukum rajam bagi pezina muhson, supaya timbul di dalam diri kaum muslimin, kaum mukminin, supaya tidak melaksanakan zina. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, para alim ulama ahli tafsir banyak sekali yang menanggapi maksud dari Al-Quran surah An-Nur ayat 2. Di antaranya yang saya jadikan sebagai referensi di dalam memahami Al-Quran surah An-Nur ayat 2 ini, yaitu kitab tafsir Jalalain, kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir Al-Munir, kitab tafsir Al-Ajhar, dan kitab tafsir Fi Jilalil Quran. Para alim ulama di dalam kitab tersebut memiliki penjelasan yang hampir sama di dalam memahami Al-Quran surah An-Nur ayat 2. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dari kitab-kitab tafsir yang saya jadikan sebagai referensi, dapat kita simpulkan isi kandungan maksud dari ayat Al-Quran surah An-Nur ayat 2, yaitu yang pertama, bahwa Islam sangat tegas melarang zina. Islam sangat tegas di dalam menjaga kehormatan manusia. Yang kedua, pelaku zina yang belum menikah didera 100 kali deraan menurut jumhur ulama dan diasingkan selama 1 tahun. Dan pelaku zina yang sudah menikah atau zina muhson dihukumi rajam.
Kemudian yang ketiga, yaitu ketika melaksanakan hukum Allah, maka tidak boleh ada rasa belas kasihan. Karena hukum harus tetap dilaksanakan. Yang keempat, ketika melaksanakan hukuman Allah, seperti melaksanakan hukuman had ini, merupakan dijadikan sebagai barometer keimanan. Yang kelima, yaitu ketika melaksanakan hukuman had, ini dipertontonkan. Pelaksanaan hukuman dipertontonkan, disaksikan oleh semua kaum muslimin supaya timbul efek tidak melakukan perzinahan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.